Pemberangkatan haji saat ini sudah lebih banyak mengalami berbagai macam perubahan serta kemudahan jika dibandingkan pada era pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain perkembangan teknologi dan transportasi yang sudah semakin maju pada masa kolonial Hindia Belanda, umat muslim yang berangkat haji menjadi ancaman bagi mereka. Berikut videonya. Simak sampai habis. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1916, pada saat itu Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dan Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Islam. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena para tokoh yang kembali dari ibadah haji dianggap sebagai orang suci di Jawa. Karena itu, para haji diyakini akan lebih didengar oleh penduduk awam lainnya. Dulu, para kiai sendiri tidak ada yang bergelar haji karena haji itu merupakan prosesi ibadah. Namun, karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji, disematkanlah gelar haji. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintahan Belanda, Staatsblad tahun 1903. Tujuan pemberian gelar haji ini adalah agar pihak Belanda lebih mudah dalam melakukan pengawasan bagi para jemaah haji yang mencoba memberontak. Oleh sebab itu, sejak 1916, setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji akan diberi gelar haji. Sementara itu, guru besar bidang ilmu sejarah peradaban Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Syamsul Bakri, membenarkan penyematan gelar haji yang hanya di Indonesia. Itu khas Indonesia, tidak ada di negara lain. Buktinya di Timur Tengah tidak ada gelar haji. Orang Barat juga tidak bergelar haji walaupun sudah haji, ujarnya. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Raden Mas Said ini juga membenarkan asal gelar haji dari pemerintah Hindia Belanda. Dahulu, orang-orang pribumi yang menunaikan ibadah haji diduga terpapar paham pan-islamisme, salah satu paham pemberontak kolonialisme selain komunis. Pan-islamisme merupakan sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Konsep dasar pan-islamisme dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada akhir abad ke-19 Masehi. Syamsul menjelaskan ada dua paham lawan kolonialisme pada saat itu, yakni kelompok kiri yang dikenal dengan komunis serta pan-islamisme. Penyematan gelar haji pan-islamisme mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Paham ini bersumber dan menyebar dari Tanah Suci, tempat muslim menggelar ibadah haji. Dulu orang haji tidak seminggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun, karena di sana sambil ngaji, sambil kerja, macam-macam, dan ada interaksi orang yang berhaji dari berbagai negara, tutur Syamsul. Menguatnya paham pan-islamisme kala itu, hingga pemerintah kolonial yang takut akhirnya menyematkan gelar haji sebagai penanda. Maka orang-orang yang sepulang haji ditandai dan diberi gelar haji oleh pemerintah kolonial menyatu dengan namanya, jelas Syamsul. Gelar haji pemberian Belanda juga bukan merupakan gelar penghormatan, melainkan untuk berjaga-jaga jika mereka mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kritik dan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Gelar haji
merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan penyebaran paham pan-islamisme dari ibadah haji yang merebak pada awal abad ke-20. Salah satunya, sejak tahun 1916, pemerintah Belanda menyematkan gelar haji di depan nama setiap penduduk muslim yang ada di Hindia Belanda dengan maksud agar mudah diawasi. Kala itu, semangat kemerdekaan terus digaungkan oleh tokoh Islam, terutama mereka yang telah kembali dari ibadah haji. Maka dapat disimpulkan, gelar haji adalah gelar pemberontak yang diberikan penjajah kepada penduduk Indonesia saat itu. Beberapa tokoh yang sukses menyuarakan perlawanan kolonialisme usai beribadah haji adalah diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU pada tahun 1926, dan Kiai Haji Samanhudi, pendiri Sarekat Dagang Islam SDI pada tahun 1905, dan HOS Cokroaminoto, pendiri Sarekat Islam SI tahun 1912. Namun seiring berkembangnya zaman, saat ini gelar haji kerap dijadikan sebagai penanda kelas sosial ekonomi. Meskipun pemerintah Belanda secara ketat mengatur perjalanan haji, mereka tidak dapat mendata jumlah muslim yang melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan haji. Namun perjalanan haji secara perlahan mulai berkembang pada beberapa dekade awal abad ke-20 dan mencapai puncaknya pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Jumlah jamaah haji bervariasi antara 1.000 hingga 5.000 setiap tahunnya. Meskipun banyak sekali batasan yang diberikan, tradisi perjalanan haji terus berkembang di Indonesia, baik rakyat biasa maupun elit. Semuanya melakukan perjalanan haji, dan hal ini menjadi bagian yang sangat penting dari identitas Muslim di Indonesia. Bahkan setelah Indonesia merdeka, tradisi perjalanan haji terus berkembang dan berkembang pesat, dan saat ini jutaan Muslim di Indonesia melakukan perjalanan haji ke Mekah setiap tahunnya. Itu dia sejarah perjalanan haji pada masa kolonial Belanda. Semoga pengalaman yang telah kita bagi melalui video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini agar supaya kedepannya lebih baik lagi. Nama budaya, salam rahayu untuk Indonesia.